Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah MHU yang dimuliakan Allah, inilah suasana selesai sholat Jumat di Masjid Nabawi. Masya Allah, ramai sekali. Saya perlihatkan. Saya doakan yang menonton segera ke Masjid Nabawi. Amin ya Allah. Ini pintu keluar menuju penginapan, hotel, apartemen, dan lain-lain. Kita saksikan jamaah, berbagai macam warna kulit ada di sini, berbagai macam model manusia ada di sini, dari timur barat. Saya doakan yang menonton live streaming ini segera ke Masjid Nabawi, dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk sholat langsung di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada Ustadz Salman. Ustadz Salman, semoga Allah panggil antum segera sholat, segera sujud di Masjid Nabawi ini. Karena sujud di sini itu khusyuknya luar biasa. Sholat di sini itu kenikmatannya luar biasa. Maka betul kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatun fi masjidi hadza, sholat di masjidku ini, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada 1000 sholat di masjid manapun. Jadi begitulah yang kita rasakan, kenikmatannya itu 1000 kali dibanding kita sholat di masjid manapun. Masya Allah. Di sini ada Wataani. Wataani, segera promosikan MHU di Kupang, kuasai NTT, nanti kita akan gratiskan. Amin. Di sini juga ada KE Ruslan. Semoga ada rezeki segera ke Baitullah, sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Amin. Saya doakan semua yang nonton, saya sebut nama-nama kalian di sini. Semakin sering saya sebut, insya Allah semakin dekat waktu kalian untuk sujud di Masjid Nabawi ini. Amin ya Allah. Kita saksikan lautan manusia, Masya Allah, di Jumat kali ini. Padahal ini belum puncaknya ya. Puncaknya itu diperkirakan 2-3 minggu ke depan mendekati haji. Karena haji itu diperkirakan kalau tanggal Indonesianya berarti tanggal 9 atau 10 Juli. Nanti mendekat itu kita saksikan manusia di sini itu seperti semut ya, saking banyaknya. Padahal ini belum puncaknya tapi udah berdesakan ya. Tadi di masjid itu Masya Allah sudah mulai dorong-dorong, agak hati-hati kalau duduk ya, bisa jadi ada orang-orang besar yang melangkahi kita di atas. Jadi kalau fisik kita kurang kuat, dikhawatirkan kita jatuh. Nah itulah kenapa banyak terjadi pingsan, bahkan qadarullah ada meninggal karena tidak tahan dengan berdesak-desakan. Apalagi postur kita orang Indo kan kecil, sementara kita berhadapan dengan postur orang Afrika, orang Arab yang besar-besar. Ini ada
Nyonya Citro, semoga Allah panggil, semoga segera ke Baitullah. Saya keliling bentar ya. Jamaah MHU yang dimuliakan Allah, kondisi ini akan terus berlangsung selama 24 jam nanti. Jadi ramainya Masjid Nabawi itu di musim haji itu 24 jam ya, Masya Allah. Ramai terus. Apatah lagi di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram berkali lipat ramainya dari Masjid Nabawi. Ada Bunda Milda Hilal Shop juga. Semoga Allah panggil Bunda untuk ke Baitullah segera. Apakah umroh atau haji? Amin ya Allah. Yang luar biasa di sini jamaah MHU, setiap kita melangkah pasti kita ketemu dengan orang Indonesia. Jadi saudara-saudara kita dari Indonesia itu memang mewarnai kota Nabawi, saking banyaknya. Bahkan penjual-penjual sekitar Masjid Nabawi itu pada pandai bahasa Indonesia, saking banyaknya orang Indonesia di sini. Jadi nggak perlu khawatir kalau datang ke Masjid Nabawi, datang ke Masjidil Haram. Kalau kita tersesat, tanya aja pakai bahasa Indonesia, karena semuanya bisa. Mana Pak Yai? Oh gitu. Ya? Ada semua tadi, kesini semua. Biasanya ketemuan di situ. Duluan Bu. Jadi begitu ya jamaah MHU yang dimuliakan Allah, jangan khawatir kalau nanti tersesat di sini karena pintunya banyak sekali. Ini pintu 338. Bayangkan ini pintu 300-an. Saking banyaknya pintu di sini. Jangan khawatir karena orang-orang di sini itu penjual, bahkan sebagian petugas orang Arab itu bisa bahasa Indonesia. Karena apa? Banyak sekali jamaah Indonesia di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Bunda Bella Aris, semoga Bunda juga dipanggil oleh Allah segera ke Baitullah, apakah umroh atau haji. Amin ya Allah. Karena haji dan umroh itu panggilan Bunda. Walaupun kita banyak uang, kalau nggak ada panggilan nggak bisa datang ke sini. Begitu banyak saya dengar cerita dari jamaah yang saya temui di sini, mereka itu orang biasa, pekerjaan mereka petani, nelayan, standar dari segi ekonomi standar, tapi Allah panggil mereka berkali-kali untuk umroh. Allahu Akbar. Ya, bahkan kemarin ada jamaah Indonesia itu yang profesinya katanya petani musiman gitu ya. Ya, petani musiman itu kan berarti penghasilannya tidak setiap bulan. Dia kumpul-kumpul, Masya Allah, sekeluarga, bukan hanya sendiri, sekeluarga dia bisa haji. Nah, di situ saya menangis. Ya Allah, kuasamu, orang-orang yang tidak mampu saja itu bisa datang ke Baitullah. Sementara banyak sekali orang yang mampu itu tidak terpanggil gitu ya. Kalau ada orang yang keluarga sederhana sekali, sekeluarga dia bisa menunaikan kewajiban haji. Allahu Akbar. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah pesimis. Ya, pasti Allah, ya apakah dengan umroh maupun haji pasti bisa. Nah, yang
hebatnya lagi orang-orang India, Pakistan, Bangladesh. Mereka itu rata-rata ya mayoritas yang saya lihat memang orang-orang miskin ya, orang-orang yang tidak punya. Makanya di sini saya tadi malam temui mereka berjalan kaki berkilo-kilo untuk bisa masuk ke Masjid Nabawi. Ternyata bunda-bunda, bapak yang dimuliakan Allah, kenapa mereka milih tempat tinggal jauh sekali dari Masjid Nabawi, bukan di hotel seperti orang Indonesia atau di apartemen seperti orang Indonesia? Ya karena memang mereka itu tidak punya uang. Mereka makan di jalanan karena Masya Allah ya banyak sekali muhsinin di sini, orang yang berlomba-lomba sedekah memberi mereka makan. Saya nggak tahu mereka tidurnya di mana, makannya kayak gimana. Ya, bahkan sandal-sandal mereka itu kelihatannya kumuh-kumuh ya, pakaiannya juga seperti itu. Tapi tekad yang kuat, Allah panggil mereka ke Baitullah. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini jalan, saya sengaja keliling ya, memperlihatkan hotel di sekitar Masjid Nabawi. Ini namanya daerah Markazia. Di sini alhamdulillah banyak jamaah Indonesia, Masya Allah. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, hebatnya jamaah Indonesia itu setiap kita melangkah kiri kanan depan belakang pasti ada orang Indonesia. Nah, itulah kenapa ya alhamdulillah orang-orang di sini itu penjual, petugas pada bisa bahasa Indonesia walaupun sedikit-sedikit. Oke, terima kasih banyak bunda-bunda, bapak-bapak yang telah menonton live streaming kali ini di suasana setelah sholat Jumat. Ya itu Masya Allah, tadi saya ini berjalan udah hampir 500 meter ya. Nah jamaah masih banyak, padahal pintu Masjid Nabawi itu ada ratusan pintu. Nyatanya walaupun ratusan pintu, jamaah itu banyak sekali ya di setiap pintu. Artinya lautan manusia di dalam Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah. Oke, terima kasih banyak. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.